Kalau babi itu haram, kenapa Allah menciptakannya? Apakah sekadar cobaan? Atau ada kisah besar di baliknya? Ternyata jawabannya membawa kita jauh ke masa banjir besar zaman Nabi Nuh. Di dalam bahtera, ribuan hewan hidup bersama, dan dari situlah muncul satu makhluk yang sampai hari ini menjadi simbol larangan, yakni babi. Bagaimana awal mula hewan ini tercipta, dan apa rahasia Allah di balik penciptaannya? Inilah kisah yang jarang diceritakan. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis agar kalian tidak salah paham. Bayangkan sebuah kapal raksasa terapung di tengah lautan banjir besar. Air menutup bumi, langit gelap, dan semua kehidupan di daratan musnah. Di dalamnya, Nabi Nuh bersama pengikutnya yang beriman dan sepasang dari setiap jenis hewan yang diselamatkan oleh Allah. Bahtera itu bukan sekadar kapal, tapi dunia kecil yang berisi kehidupan. Ada manusia, ada kambing, sapi, unta, kuda, ayam, hingga hewan-hewan liar. Mereka hidup seperti biasanya, makan minum, mereka bergerak, dan tentu saja mereka membuang kotoran. Awalnya semua berjalan baik, tapi semakin hari semakin terasa masalah besar. Kotoran hewan menumpuk, baunya menusuk, lalat bertebaran, dan perlahan penyakit mulai mengancam. Ingat, mereka berada di kapal tertutup berbulan-bulan lamanya. Tidak ada daratan untuk dibersihkan, tidak ada lahan luas untuk menyingkirkan sampah. Situasi ini membuat para penumpang kapal resah. Bayangkan saja, satu ekor sapi bisa menghasilkan puluhan kilogram kotoran setiap hari. Bagaimana jika jumlahnya ratusan hewan? Bahtera itu nyaris berubah menjadi lautan limbah. Nabi Nuh sebagai pemimpin tidak tinggal diam. Beliau tahu ini bukan sekadar masalah kebersihan. Ini ancaman bagi seluruh kehidupan yang Allah titipkan di dalam bahtera. Bila penyakit menyebar, mereka bisa binasa bahkan sebelum banjir berakhir. Maka Nabi Nuh mengangkat tangan, berdoa dengan penuh harap. Beliau memohon kepada Allah, "Ya Rob, Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha bijaksana. Berikanlah jalan keluar bagi kami, agar kehidupan ini tetap terjaga." Doa itu bukan sekadar permintaan kecil, melainkan permohonan penyelamatan. Sebab di tengah bahtera itulah masa depan umat manusia dan hewan bergantung. Tanpa solusi, semua bisa berakhir dalam kebinasaan. Dan di titik inilah Allah memberikan jawaban yang tidak pernah terbayangkan. Jawaban yang akan melahirkan salah satu makhluk paling kontroversial sepanjang sejarah, yakni babi. Tapi bagaimana bisa seekor babi menjadi solusi dari masalah besar di bahtera Nuh? Dan kenapa justru makhluk inilah yang akhirnya Allah haramkan untuk dimakan? Inilah rahasia yang akan terungkap dalam bab berikutnya. Doa Nabi Nuh akhirnya dikabulkan. Dari masalah besar yang hampir merusak bahtera, Allah menurunkan sebuah solusi, tapi dengan cara yang tidak biasa. Dikisahkan dalam riwayat-riwayat Israiliyat, Allah menciptakan dua makhluk baru di dalam bahtera, yakni tikus dan babi. Tikus diciptakan untuk memakan sisa makanan yang tercecer agar tidak membusuk. Sementara babi ditakdirkan untuk memakan kotoran hewan-hewan lain yang menumpuk. Bayangkan betapa terkejutnya para penumpang kapal ketika melihat hewan itu muncul untuk pertama kalinya. Seekor hewan aneh, tubuhnya kekar, moncongnya seperti siap mengais tanah, dan sifatnya rakus luar biasa. Tidak ada yang menyangka justru hewan inilah yang menyelamatkan mereka dari tumpukan najis dan kotoran. Hari-hari pun berlalu, babi mulai melakukan tugasnya. Semua kotoran yang menumpuk habis dilahap tak tersisa.
Bau yang tadinya menusuk berangsur hilang. Bahtera yang tadinya nyaris berubah menjadi sumber penyakit kembali bisa dihuni dengan lebih tenang. Disinilah kita melihat kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ciptaan, meski tampak hina, memiliki fungsi tertentu. Babi mungkin dianggap najis, tapi saat itu ia adalah penyelamat. Seakan Allah ingin menunjukkan tidak ada ciptaan yang sia-sia. Namun di balik fungsi pentingnya, sifat babi memang berbeda dengan hewan lain. Hewan ini tidak mengenal jijik.